Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi kepada sahabat-sahabat sekalian, yaitu saya akan membacakan buku ya, supaya menjadi referensi juga buat kita semuanya, yaitu buku La Tahzan. Mungkin teman-teman bisa membacanya dengan baik dan bisa menyimaknya juga, yaitu dengan tema pikirkan dan syukurilah. Artinya, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki kita. Jadi Allah itu selalu akan memberikan kita ya berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, itu pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bayangkan teman-teman semuanya, rambut kita aja, helaian rambut kita ini bisa nggak kita menghitungnya? Tentunya pasti kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya kan? Atau waktu yang sangat lama untuk bisa menghitungnya satu persatu. Dan itu pun juga ketika rambut ini dicukur juga, iya kan? Pasti akan selalu tumbuh, iya kan? Betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum juga nikmat-nikmat yang lain, sangat luar biasa. Jadi kesehatan badan, sandang pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Jadi apa sih yang belum Allah berikan kepada kita? Nikmat apa? Coba kita bisa membayangkan. Masya Allah. Namun begitulah, kita memiliki dunia tetapi tidak pernah menyadarinya. Ya, kita hidup di dunia ini ya, jangan sampai juga kita tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini. Kita menguasai kehidupan tetapi tak pernah mengetahuinya. Ya, banyak ya. Mungkin dalam kehidupan kita di dunia ini mungkin kita bisa menguasainya ya kan? Tetapi mungkin masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah kita ketahui. Masya Allah. Jadi Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20, dan Dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin, ya kan? Kita memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Masya Allah. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya kan? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi nikmat Allah yang mana lagi yang kita tidak bisa mensyukurinya, yang begitu banyak memberikannya kepada kita semuanya, iya kan? Nah itu, coba kita bisa berpikir, kita bisa merenung betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali kepada awal tadi ya, seandainya daun-daun itu dijadikan buku dan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu tentunya daun-daun dan lautan itu tidak akan cukup untuk mencatat dan menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi apakah kita mengira bahwa perjalanan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele?
sedang kaki acap kali menjadi bengkak bila digunakan jalan terus-menerus tiada henti. Apakah kita mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Ya kan? Sedang keduanya bisa saja tidak kuat dan suatu ketika patah. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman dan kawan-kawan yang saya cintai, maka marilah kita menyadarinya ya. Betapa hinanya diri kita manakala tertidur lelap ketika sanak saudara di sekitar kita masih banyak yang tidak bisa tidur karena sakit yang mengganggunya. Ya, banyak ya. Kita bisa lihat di rumah sakit banyak orang yang sakit, baring di kasur. Ya Allah. Jadi ini perlu kita menyadarinya ya. Mungkin juga saya ya perlu juga banyak berpikir dan banyak juga merenung dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kesehatan tentunya sangat luar biasa. Jadi pernahkah kita merasa nista manakala dapat menyantap makanan lezat dan minum dingin dan minuman dingin saat masih banyak orang yang di sekitar kita yang tidak bisa makan dan minum karena sakit? Ya kan? Pasti ini ya menggugah hati kita juga ya. Betapa luar biasanya hari ini mungkin kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, ya kan? Kita bisa makan enak, bisa meminum minuman yang dingin dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi coba kita berpikir betapa besarnya fungsi pendengaran dan dengannya Allah menjauhkan kita dari ketulian. Dan coba kita juga merenungkan dan meraba kembali mata kita yang tidak buta ini, ya kan? Coba kita bisa melihat mata kita. Karena masih di luar sana banyak orang yang tidak bisa melihat normal seperti kita hari ini. Iya kan? Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi cobalah kita mengingat dengan kulit kita yang terbebas dari penyakit lepra dan supak. Ya, bayangkan, alhamdulillah kan. Dan coba kita juga merenungkan betapa dahsyatnya fungsi otak kita yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Jadi tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fungsi otak kita ini, akal kita ini untuk bisa berpikir, saya kira ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena banyak di luar sana juga ada orang kenikmatan akal sehatnya itu terganggu otaknya, ya kan? Sehingga mereka bisa jadi gila, tidak sadar dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi adakah kita ingin menukar mata kita ya dengan emas sebesar gunung Uhud? Ada enggak? Mau enggak kita menukarkan mata kita ini dengan emas yang mungkin besarnya itu, tingginya itu seperti gunung Uhud? Ya tidak usahlah gunung Uhud, gunung Merapi saja yang di Yogyakarta, maukah kita menukarkan mata kita ini? Tentunya pasti tidak ada yang mau, ya kan? Atau menjual pendengaran kita seharga perak satu bukit, ya kan? Adakah yang mau menjual pendengarannya? Tentunya pasti tidak ada yang mau kan? Insyaallah. Apakah kita mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah kita, ya kan? Ya mungkin ya seperti di Dubai. Apakah kita mau? Ya kan? Masya Allah. Ini saya kira tidak ada yang mau ya menjual lidahnya sehingga dia bisa jadi bisu dengan menukar mungkin berbagai macam, apakah itu uang dan lain sebagainya.
Kemudian maukah kita menukar kedua tangan kita dengan untayan mutiara, sementara tangan kita bisa jadi buntung. Fungsi tangan kita tidak bisa maksimal. Ya banyak, tidak usahlah tangan. Ya jari-jari kita saja ya kita potong, kita jual. Adakah yang mau? Pasti tidak ada yang mau. Iya kan? Ya begitulah sebenarnya kita berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita tetap merasa resah, suntuk, sedih dan gelisah, meskipun kita masih mempunyai nasi hangat untuk disantap, air segar untuk ditekuk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, dan kesehatan untuk terus berbuat. Iya kan? Jadi ini yang perlu kita, ya saya tidak usahlah jauh-jauh ya, pada diri sendiri saja saya juga selalu belajar ya, berusaha untuk selalu berpikir dan berusaha untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, ya kan, insya Allah. Jadi kita kadangkala acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga kita pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa kita sudah terguncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sesungguhnya kita masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat luar biasa ya. Jadi kadangkala kita itu acap kali ya memikirkan sesuatu yang mungkin tidak ada dan di luar jangkauan kita. Padahal kebahagiaan yang kita sudah rasakan, kenikmatan yang kita sudah nikmati, ya kan? Maka tentunya kita harus berpikir ya semua itu. Dan kemudian kita harus juga bersyukur segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21, dan pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan, ya kan? Tentunya kita tidak usah lari kenikmatan yang lain dulu dah, ya kan? Kita coba berintrospeksi kenikmatan yang ada pada dalam diri kita ini, anggota tubuh kita. Kita tidak usah jauh-jauh ya. Kita melihat orang lain kaya, kita juga pengen kaya, iya kan? Gak usahlah jauh-jauh kenikmatan yang di situ. Kenikmatan yang ada di dalam tubuh kita ini, di organ tubuh kita ini, Masya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, iya kan? Jadi ini perlu kita berpikir dan merenung apa yang ada pada diri kita ini, keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan apa saja yang tersedia di sekeliling kita. Dan janganlah kita ini termasuk golongan orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Jangan sampai kita mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, tetapi kita tidak mensyukurinya sehingga kita mengingkari apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, kesehatan, kemudian kelengkapan tangan, kaki, kemudian mata dengan normal. Iya kan? Jangan sampai kita tidak memfungsikannya dengan maksimal. Jadi marilah kita merenung, kita sejenak berpikir untuk memfikirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kita selama ini, ya kan? Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya menasihati diri saya sendiri sebenarnya terkait dengan hal ini ketika saya membaca ini ya sangat luar biasa ya. Ini mengingatkan kepada diri saya, mungkin juga teman-teman yang mungkin juga tergugah. Ya kita bersama-sama saling mengingatkan antara satu sama lain. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita saling mengingatkan antara satu sama lain, ya kan? Mudah-mudahan ini bermanfaat
untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.